Pemirsa, untuk kali kedua rapat paripurna DPR untuk membahas rencana revisi Undang-Undang KPK ditunda. Kelanjutan revisi sangat bergantung kepada pergeseran sikap partai politik di parlemen serta Presiden Joko Widodo. Damayanti Wisnu Putranti, anggota DPR dari PDI Perjuangan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan Januari lalu. Damayanti menjadi tersangka dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti menjadi orang pertama yang ditangkap tangan KPK di masa Agus Raharjo. Antara 2015 hingga 2016, telah ada 3 anggota parlemen yang dicokok KPK. Selain Damayanti, ada Rio Capella dari Nasdem dan Dewi Yassin Limpo dari Hanura. Operasi tangkap tangan selama ini sukses dilakukan karena lembaga yang berusia 13 tahunan ini punya wewenang menyadap. Sekarang, kewenangan menyadap bakal dibatasi. Dalam draft revisi Undang-Undang KPK, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas, serta mendapat bukti pemulaan yang cukup. Penyadapan pun ada waktunya, paling lama 3 bulan sejak izin tertulis diperoleh dari Dewan Pengawas. Kini, pro dan kontra merebak. Namun penentu semua ini tetaplah DPR dan pemerintah. Panggung di parlemen terbelah 2. Mayoritas yang digalang PDI Perjuangan setuju dengan revisi, sementara fraksi Gerindra dan Demokrat menolaknya. Ya, The Headlines kali ini akan membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK. Kami sudah mengundang Beni Kaharman dari fraksi Demokrat dan kemudian ada Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan ada pula Hedi Lugito, pemimpin redaksi Gatra dan pemimpin redaksi Berita Satu News Channel Don Bosco Selamun. Ini 2012 begitu ya, dari mulai 2012 sudah ada rancangan revisi Undang-Undang KPK. 2015, 2016 gagal, kemudian pindah ke DPR, sekarang di DPR ramai juga. Sebetulnya yang memang menarik itu adalah pertanyaan lanjutannya, karena DPR 2 kali menunda paripurna. Ya. Pertanyaannya ada apa? Katanya kemarin itu pimpinan tidak lengkap, cuma ada 1. Masa agenda saja untuk begini ditinggalin cuma 1 pimpinan? Mestinya kan kalau agenda DPR kan jelas, harus hadir semuanya. Jika menimbulkan pertanyaan, ini revisi katanya inisiatif DPR, tetapi kok tertunda-tunda. Lalu kemudian ada juga cerita misalnya nanti kalau ini jadi inisiatif DPR, kalau tertunda-tunda dan kemungkinan tidak jadi, DPR yang memulai lalu DPR yang mengakhiri. Tapi menarik mendengar Pak Beni sama Pak Arsul yang tentang yang begini. Kenapa bisa begini? Beni sama Pak Arsul harus menjelaskan. Yang pertama katanya minta waktu untuk pembahasan di dalam fraksi, gitu kan, minggu sebelumnya. Ya. Kemudian yang minggu berikutnya pimpinan dewannya cuma ada 1. Pak Arsul dulu. Iya, saya kebetulan tidak mengikuti rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah ya, yang diikuti oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Nah, oke, ini rapat konsultasi yang kan setiap mau rapat paripurna itu kan biasanya ada rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk memantapkan agenda yang akan dibahas di rapat paripurna yang bersangkutan. Nah, saya sering ikut, tetapi kemarin kebetulan memang tidak diikut. Tetapi memang faktanya pada saat itu memang hanya ada 1 atau 2 pimpinan DPR yang selebihnya itu punya agenda untuk menghadiri pelantikan kepala daerah di masing-masing tempat. Itu yang saya ketahui faktualnya seperti itu. Memang hanya ada ketua DPR. Iya. Tetapi yang sebelumnya ikut tidak di rapat konsultasi? Kalau yang sebelumnya saya ikut dan memang pada saat itu ada kesepakatan agar masing-masing fraksi ini menjelaskan kepada seluruh jajaran fraksinya dan kemudian juga Dewan Pimpinan Pusat partainya masing-masing. Karena kan ini akan menjadi keputusan paripurna. Keputusan paripurna itu kan tidak hanya anggota balik atau anggota komisi hukum. Lazimkah begitu? Ya biasa, kita kan undang-undang yang penting itu memang membrief semua anggota fraksi. Gitu. Ya, dan hasilnya adalah Demokrat kemudian mengatakan tidak setuju revisi. Bung Beni. Demokrat ini sejak awal menolak ya
Menolak revisi. Revisi. Jika begitu ya. Jadi prosesnya begini. Akhir tahun 2015 ada kesepakatan pemerintah dan Dewan pada saat itu. Di dalam rapat paripurna yang agenda khusus untuk meminta supaya rancangan undang-undang teks amnesti dan rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK dimasukkan dalam prolegnas 2015. 2015 bukan 2016. Pada saat itu kami dengan tegas menolak. Menolak yang revisi undang-undang KPK, bukan soal teks amnesti. Ya, bukan teks amnesti. Ya. Kami menolak agenda ini dimasukkan dalam prolegnas 2016. Selanjutnya sesuai dengan tata dan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang di Dewan, disepakati rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan, undang-undang revisi KPK tadi menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan. Ya. Lalu badan legislasi di Dewan ditugaskan untuk melakukan harmonisasi. Kemudian badan penyusun ini menyiapkan draft rancangan undang-undang ini, tidak ada proses publik lah, ya, proses yang melibatkan partisipasi publik. Jadi ini seperti nggak ada hujan, nggak ada angin. Tapi intinya muncul di balik ini kan begitu. Bung Beni, sekarang ini kan Bung Beni sudah tahu kan isinya kan, artinya apakah isinya itu bisa disepakati sebagai memperkuat atau tidak? 60 derajat berbalik pasal pun di yang dalam memperkuat. Empat poin yang direvisi ini tujuannya untuk memperkuat KPK. Bahkan saya bilang ini bukan memperlemah KPK lagi. Bukan memperkuat, tapi memperlemah, begitu ya? Membunuh. Iya, ini membunuh KPK ini. Mas Edi, kalau lihat seperti ini, Anda berpikir bagaimana nanti ke depannya? Menarik, karena ini dua undang-undangnya, dua paket undang-undang kayaknya mau dibarter ya. Satu undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK ini seolah-olah ini usulan dari DPR ya, seolah-olah ya. Karena kita mendengar dari lama sudah ini sudah digodok di Menkumham. Kalau nggak salah, itu jadi seolah-olah jadi usulan DPR. Kemudian ada undang-undang teks amnesti, pengampunan pajak. Kayaknya dua ini akan jadi barter. Apakah bukan betul kayaknya. akan dibarter? Memang seperti itu. Saya akan mengutip pendapatnya beberapa anggota DPR. Paling tidak Indrawan Supratikno sudah jujur, mulai jujur. Dia jujur bahwa ya kalau undang-undang teks amnesti kita mau lolos ya. Loloskan dulu dong RUU KPK, revisi undang-undang KPK. Yang saya dengar waktu itu begini, teks amnesti kan gampang, jadi kita bahaslah bareng-bareng dengan revisi undang-undang KPK. Yang aneh dalam sistem ketatanegaraan, sistem barter seperti ini menurut saya agak mengganggu. Bang Don melihat itu ada upaya kan cerita barter. bahwa barter itu kan cerita lama sebetulnya. Yang jadi soal ini kan barternya adalah DPR kemudian membahas undang-undang revisi undang-undang KPK, lalu kemudian pemerintah dengan amnesti pajak. Yang menjadi masalah kan soal kontennya tadi seperti apa. Jadi kalau betul Pak Beni bilang tadi itu tidak ada hujan, tidak ada angin, ini 360 derajat, 180 derajat gitu ya, jadi berbeda, berbalik. Ini kan gitu ya. ceritanya menjadi lain karena selama ini kesannya adalah DPR yang memperlemah KPK. Lalu kemudian datanglah RUU inisiatif tadi, revisi tadi, ada inisiatif DPR, itu memperkuat seolah-olah DPR memang yang memperlemah. Padahal kita juga tahu DPR tidak punya kekuatan sebetulnya untuk membuat inisiatif, membuat dari awal sampai akhir untuk membuat revisi. Yang selalu datang kan biasanya datang dari pemerintah untuk kemudian dibahas di sana dan seterusnya. Lalu kemudian soal amnesti tadi, itu juga kan menjadi soal ya. Ini kalau barter amnesti itu berarti amnesti penting, sama pentingnya dengan membuat RUU KPK ini kan sebetulnya. Tetapi kepentingannya itu apa? Tentu akan sangat besar sekali ya. Tentu Pak Beni maupun Pak Arsul yang bisa bercerita. Saya boleh dapat jawaban pendek nggak? Ya. Dibarter nggak sih sebenarnya? Pasti jawabannya tidak ya. Ya, dalam pemahaman yang positif ya iya, barter untuk hal positif. Barter untuk hal positif. Pak Arsul. Kalau saya ingin menjawab, saya tidak ingin mengiyakan maupun menidakkan. Oke, atau jawabannya. Kalau begitu kita tunda saja nanti jawabannya lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.